Kita masih membahas tema tentang ada apa dengan Lebanon. Baik, Prof. Kalau saya pernah baca, Prof, dan juga pernah dengar, ada hal unik dari Lebanon seperti ada peraturan bahwa jabatan presiden itu harus dipegang oleh orang Kristen atau Nasrani. Sedangkan jabatan Perdana Menterinya itu Islam. Apakah benar itu seperti itu, Prof? Iya, jadi memang persepakatan itu ada ya. Itulah resikonya 50-50 kan. Contoh kita di Indonesia juga ada kan, misalnya di Maluku ya kan. Kalau gubernurnya Islam, wakil gubernurnya Kristen. Atau sebaliknya. Kalau gubernurnya Kristen, maka wakil presidennya adalah Islam. Nah, jadi ini persepakatan masyarakat untuk mencapai sebuah kebersamaan ya kan. Nah, sama juga di Lebanon juga itu persepakatan itu presiden dan perdana menterinya itu. Jadi silih berganti lah. Nah, maka itu faktanya jalan internalnya jalan. Tapi karena kemarin ini Hizbullah menyerang Israel karena nggak tega ya, karena antara Hizbullah dengan Lebanon Selatan itu dengan Hamas itu kan kawin-mawin ya kan, jadi satu keluarga lah di situ. Jadi perasaan nyesel dibantai saudaranya seperti itu, ya nyasar-nyasar juga itu ya senjatanya Hizbullah ke sana. Begitu ya namanya Israel nggak mau kalah ya, alasannya bela diri, tapi penghancurannya dahsyat ya kan. Jadi seperti Palestina itu kan senjatanya ketapel, melawan pesawat jet tempur nggak seimbang ya. Masa sih? Jadi ini memang ada ketidakseimbangan di situ antara Israel dengan tetangganya dibantai lah. Coba kita lihat 50.000 umat Islam dibantai di Hamas. Sekarang sudah lebih dari 1.200 warga Islam di Lebanon Selatan juga dikubur, dibantai oleh Israel. Nah, berarti itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu apakah karena militernya yang lemah atau aparat negaranya yang lemah, Prof, di Lebanon? Iya, dua-duanya. Karena militernya juga itu kan warna-warni ya kan. Ya, jadi yang berperang sekarang ini adalah pasukannya Nasrullah almarhum itu kemarin ya kan. Jadi Lebanon Selatan, tapi atas nama negara Lebanon sendiri itu belum tentaranya itu belum turun. Belum mumpuni. Jadi ini adalah faksi Islam yang ada di Lebanon Selatan itu yang berperang dengan Israel. Tapi Lebanon sebagai sebuah negara yang di dalamnya ada Kristen, ada Islam, ini belum terlibat. Jadi ini juga ada persoalan tersendiri. Nah, jadi yang dibantai Israel itu adalah Lebanon Selatan, bukan Lebanon yang lain. Kecuali nanti kalau Lebanon tentaranya Lebanon Selatan itu lari masuk ke situ, nah itu nanti juga akan dibantai. Akan bantai dan perang juga sama ya, juga Prof. dengan kenapa kok pasukan UNIFIL itu yang Indonesia ada di situ, itu juga ditembakin. Ada 2 orang Indonesia terluka kan di situ tentara kita. Sekarang ini kan malah disuruh mundur 5 kilo dari tempat itu. 5 kilo di sana kan jauh ya. Iya, betul. Dan daerah kan sempit itu. Mau kemana lagi di situ kan daerahnya orang. Kemudian juga perbatasannya Israel. Jadi perbatasan itu Mbak Meli itu ada kawat listrik 2 lapis tuh ya. Ya. Kita nonton tuh orang-orang Israel itu bertani di bawah. Kalau kita lempar ke bawah itu bocor atapnya itu kan. Itu orang-orang Lebanon tuh. Karena UNIFIL itu kan di bukit gitu ya. Jadi tunjukin itu loh Pak, Israel di bawah itu perumahannya. Jadi kalau kita lemparannya jauh kena tuh buat tegalnya. Nah, ada yang menyebutkan juga kalau terjadinya di Lebanon saat ini merupakan perang bayangan 40 tahun yang lalu. Maksudnya itu apa ya, Prof? Iya, begitu kan daerah selalu perang. Dulu kan juga Mesir ya, terlibat itu. Sampai terusan Suez ya. Dulu ada Camp David yang mencoba untuk ya Amerika juga selalu tampil sih untuk menengahi supaya tidak eskalasinya terlalu besar ya. Tapi kadang presidennya berhasil, kadang enggak. Nah ini saya melihat
Presiden Amerika itu tidak berhasil menekan Israel. Alasannya Israel wajar didukung karena dia kan bela diri. Kalau nggak bela diri kan ditelan oleh orang-orang Arab sekitarnya kan. Nah, maka itu dia dipersenjatai oleh mereka. Nah, tapi sekarang ini kan kebablasan juga. Maka itu Amerika juga itu ya setengah hati juga mau mendukung Israel karena Israel kan keras kepala juga Netanyahu itu kan. Itu persoalannya. Nah,